Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kuliah online kita tentang uslub al-hakim, atau ada yang mengartikan ungkapan-ungkapan yang cerdas, ada juga yang mengartikan uslub orang yang bijaksana. Ulama ahli balaga memberikan definisi, ada dua definisi. Definisi itu kalau kita ketengahkan, yang pertama, pengertian uslub al-hakim memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah menanggapi ucapan lawan bicara dengan jawaban yang sama sekali tidak diharapkan. Tidak sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang diungkapkan oleh mutakallim. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggiring kalimat menuju maksud lain dan maksud tujuan yang lain yang digandaki lawan pembicara. Banyak contoh-contoh baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada kisah antara Al-Kabatsara, seorang tokoh Khawarij, berdialog dengan Al-Hajjaj bin Yusuf ketika dirinya diancam olehnya. Hal inilah terjadi pada musim anggur ketika Al-Kabatsara sedang duduk bersama sahabatnya di sebuah kebun. Salah seorang kemudian menyebut nama Al-Hajjaj. Lantas Al-Kabatsara mengatakan, semoga Allah menghitamkan wajahnya dan memotong lehernya dan meminum darahnya kepadanya. Ini ungkapan Al-Kabatsara. Ucapannya ternyata dilaporkan kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj merasa dirinya tersinggung dari ungkapan itu, dari laporan temannya itu. Kemudian Al-Kabatsar dipanggil. Sesudah dihadapkan ke depannya, Al-Hajjaj bertanya, benarkah kamu mengucapkan kata-kata itu? Benarkah kamu mengucapkan kata-kata itu? Jawabnya, benar, jawab Al-Kabatsara. Namun yang aku maksud adalah buah anggur, bukan engkau, wahai Al-Hajjaj. Kemudian terjadilah dialog antara Al-Hajjaj dan Al-Kabatsara. Kata Al-Hajjaj, la ahmilannaka ala adhami. Itu kata Al-Hajjaj. Kata Al-Kabatsara, mislu amiri yahmilu ala adhami wa ashhabi. Ini dialognya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj mengatakan, sungguh aku menyeretmu ke terali besi. Ini perbedaan ungkapan, makna. Padahal jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya. Al-Kabatsara mengatakan, mislu amiru yahmilu ala adhami wa ashhabi. Seperti gubernur yang mengendarai kuda hitam dan kuda putih. Al-Hajjaj
aradtu bi adhamil hadidi. Kata Al-Hajjaj, maksudku mengucapkan al-adhadi adalah besi. Al-Kabashari, la'an yakuna hadidan khairun min ana yakuna balidan. Al-Kabassara mengatakan, adapun kuda pandai lebih baik daripada kuda bodoh. Ini ada dialognya yang tidak nyambung. Sehingga membuat si pembicara tidak nyambung pengertiannya. Lantas Al-Hajjaj memberikan perintah kepada para prajuritnya. Ihmiluhu, bawa dia. Al-Kabasyara subhanalladzi sakhra lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Al-Kabasyara mengutip Quran surah As-Zuhruf. Al-Kabasyara mengatakan, mengutip Al-Quran, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Al-Hajjaj mengatakan, kalau begitu banting dia ke tanah. Banting dia ke tanah. Al-Kabasyara mengatakan, mengutip lagi Quran surah Taha ayat 55. Darinya, minha halaknakum wa fiha nu'idukum. Darinya tanah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Akhirnya kisah ini kita ambil pelajaran. Akhirnya Al-Hajjaj batal menghukum Al-Kabassara dan memaafkannya. Dia memuji setiap jawaban yang diucapkannya. Maksud Al-Hajjaj mengucapkan adhami dan al-hadidi adalah terali yang terbuat dari besi. Sedangkan oleh Al-Kabassara keduanya diartikan adalah kuda hitam yang pintar. Itu dua kata. Tidak nyambung pembicaraannya agar lawan bicara tidak tersinggung. Dalam istilah bahasa Indonesia dijelaskan, orang Indonesia menyebutkan dialog semacam ini adalah pelesetan. Semacam ini disebut pelesetan. Kalau dalam bahasa Bugis disebut dengan leco-leco ada. Pengertian yang kedua adalah menjawab pertanyaan penanya dengan jawaban yang tidak dia inginkan dengan mempertimbangkan bahwa yang disampaikan itu jauh lebih penting dari yang diharapkan. Jauh dan lebih penting yang dia harapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan pertanyaan di tempat pertanyaan lain sesuai dengan keadaan objek yang ditanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Ini sebagaimana sahabat Muaz bin Jabal, Rabi'ah bin Gummi bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan dengan hilal? Magi lengi awalnya kecil. Setelah kecil besar sempurna utuh di dalam bulan, setelah utuh kembali mengecil lagi. Maka